Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Sebelum kita membicarakan tentang ciri-ciri orang yang beriman, kita harus mengetahui apa itu iman. Iman secara bahasa adalah percaya, memiliki keyakinan yang mantap di dalam hati, percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qadar baik dan buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Secara istilah, iman adalah antu'minu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan hati, ada kebenaran di dalam hati. Karena dia membenarkan bahwa Allah Tuhannya, lalu dia melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan sholat, itu kan perintah Allah. Melaksanakan puasa, tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan puasa, bulan Ramadan. Tinggal 10 harinya. Melaksanakan, menunaikan zakat apabila sampai nisabnya. Menunaikan ibadah haji. Ini orang yang mampu ya pergi ke Baitullah. Kalau tidak mampu ya tidak dipaksakan. Naik haji sampai jual rumah, jual fasilitas harta dan sebagainya, tidak punya harta lagi, di mana tinggal? Nah, sampai keluarga terlantar. Nah, itu yang mampu. Inilah keimanan. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kita mengucap 2 kalimat syahadat, 2 penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Nah, ini. Kemudian wa amalun bil arkan, diwujudkan dengan amal perbuatan. Sifatnya, karakternya orang-orang yang beriman itu baik. Baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik, itu orang yang beriman. Pengertian iman menurut para ulama mutakallimin dan ulama muhaditsin ini 3 kata ini tidak bisa dipisahkan. Tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan hati, kebenaran di dalam hati itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Ketiga, wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini tidak bisa dipisahkan. Bagaikan mata rantai yang tidak bisa putus. Nah, kalau orang-orang munafik dia hanya pura-pura beriman, hanya ada wa qaulu bil lisan, tapi tidak ada kebenaran di dalam hati. Jadi orang-orang munafik itu dia hanya pura-pura saja. Kalau di depan orang banyak dia sholat, tapi kalau sendirian dia tidak sholat. Kalau di depan orang banyak dia pura-pura berinfak, pura-pura bersedekah,
hanya sebatas di lisan. Lain hanya dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik dia membenarkan dengan hati, kebenaran di dalam hati, yakin dia adanya Allah. Dia tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan orang-orang yang beriman. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Kebenaran di dalam hati diucapkan dengan perkataan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, ini tidak bisa dipisahkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 itu secara jelas Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini terdapat 3 ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama ciri-ciri orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang mereka itu apabila disebut Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Betapa takutnya dia. Hanya mendengar kata-kata Allah, takut luar biasa. Nah, begitu dikumandangkan azan, terdengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betapa takutnya. Semua aktivitas yang bernilai mahal harganya, sekalipun sedang menghitung uang, sekalipun sedang berada di tumpukan emas, yang ia tinggalkan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia laksanakan dulu salat. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Hati mereka semakin mantap. Hati mereka semakin takut. Min hasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut lalu dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Kalau dia ingin berbuat dosa, dia takut rasanya kepada Allah. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Kalau terdengar perintah sholat, maka dia cepat. Dia mengambil air wudu melaksanakan sholat. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Hati mereka bergetar. Bergetar. Ini seperti orang yang ketakutan. Artinya ketakutan di sini hatinya semakin mantap. Semakin mantap. Semakin mantap dan hatinya semakin kuat, semakin tebal keimanannya. Nah, ini keimanannya semakin tebal. Karena iman manusia itu yazid wa yanqus. Iman manusia itu yazid, bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Maka iman manusia itu semakin tebal begitu disebut hanya Allah. Kalau kita kadang disebut Allah biasa-biasa saja, nanti dulu. Ya, habis sudah waktu salat, nanti dulu. Akhirnya salatnya terlambat. Masih mendingan kalau terlambat salat, enggak sholat lagi. Itulah makanya orang-orang Islam itu ini banyak yang imannya lemah, banyak yang imannya itu kurang mantap. Jadi kita berusahalah untuk memantapkan keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita jangan sampai mengabaikan perintah Allah. Dan jangan sampai sekali-sekali kita melanggar larangan Allah.
Apa yang dilarang Allah jangan sampai kita lakukan. Kita berusaha untuk menjaga diri kita, tidak melakukan perbuatan keji, tidak melakukan perbuatan mungkar. Nah, kita tidak lama lagi akan berjumpa dengan bulan Ramadan 10 hari lagi. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini dapat mendidik jiwa kita, memperkuat iman kita, memperkokoh iman kita, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hidayah, mencurahkan hidayah, timbul gairah kita untuk melaksanakan ibadah, timbul gairah untuk melaksanakan amaliyah. Bukan hanya ibadah wajib, tapi ibadah sunnah pun lebih banyak kita lakukan. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, menurut surah Al-Anfal ayat 2 itu ciri-ciri orang yang beriman itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah imannya. Ini semakin mantap. Jadi semakin, apalagi terkadang yang jadi imam itu merdu sekali, semakin mantap keimanan. Kita kadang mendengar orang membaca Al-Quran biasa-biasa saja. Nah, ini orang yang mantap keimanannya, dia semakin mantap ya. Ini walaupun tidak tahu artinya, apalagi tahu arti, ini semakin mantap. Maka dia diam, menghayati makna ayat yang dibacakan qari tersebut. Nah, ini yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman menurut surah Al-Anfal. Ini menurut surah Al-Anfal itu, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah yatawakkalun, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah bertawakal. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah bertawakal kepada selain Allah. Bahwa harapan yang diinginkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal ini usahanya maksimal. Usahanya itu maksimal. Kalau usaha belum maksimal, ini belum tawakal. Nah, ini sudah matang usahanya. Kemudian disertai dengan doa, baru dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya tawakal. Jadi kalau kita belum berusaha, itu belum bisa dikatakan tawakal. Orang yang punya keinginan, ingin sejahtera hidup, ingin punya pangkat jabatan, berhasil dalam dunia pertanian, berhasil dalam dunia perdagangan, berhasil dalam dunia perikanan dan lain-lainnya. Dia harus berusaha. Karena Allah tidak akan merubah ya keadaan mereka, kecuali mereka itu sendiri yang merubahnya melalui usaha dan ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan nasib suatu kaum itu. Allah tidak akan merubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu sendiri yang merubah melalui usaha ikhtiar. Tentu kita ada usaha-usaha ikhtiar. Nah, ini yang diharapkan. Allah tidak akan merubah keadaan nasib kita. Apakah kita sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat, kita sendiri yang merubah melalui usaha dan ikhtiar. Nah, setelah kita berusaha secara maksimal, ingin sejahtera, memiliki kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di dunia, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan fasilitas, yang mengabulkan keinginan kita. Allah lah yang menyurahkan hidayah, petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat memperkuat iman kita, memperteguh keimanan kita,
semua ciri-ciri yang ada dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini dapat kita amalkan. Apabila kita mendengar disebut Allah, hati kita selalu gemetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanan kita semakin kuat dan kita tidak putus asa, selalu bertawakal kepada Allah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.